Ya, seperti ini ya teman-teman tani semua untuk bahan-bahan yang mau kita gunakan di penyepraian yang ke-8 di usia cabai kurang lebih 38 HST. Di sini saya hanya menggunakan dua bahan karena ini sudah masuk fase generatif dan juga sudah 20 harian lebih diguyur ataupun dihantam hujan setiap siang sampai sore hari. Jadi di sini yang pertama yang saya gunakan seperti biasa, kita gunakan perekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Petani Healthy Merapi, channelnya petani pemula. Seperti biasa, hari ini di akhir-akhir bulan Mei kita mau update dan juga perawatan, yaitu penyepraian yang ke-8 ya teman-teman tani semua. Tapi seperti biasa sebelum melakukan penyepraian, kita lihat-lihat dulu kondisi cabai terkini. 3 varietas cabai dalam satu lahan. Untuk varietas yang pertama ini ada CMK Nero Tavi dari Halbanero. Kondisinya seperti ini ya teman-teman tani semua. Ini untuk pohonnya sudah saya cicil untuk ditali, dan juga beberapa bagian ada yang sudah saya rempel ataupun kita sortir tunas airnya. Yang besar kita pelihara dan yang kecil-kecil kita buang ya teman-teman tani semua. Ini contoh yang belum dirempel ya teman-teman tani semua. Dari perkembangan alhamdulillah bisa dibilang cukup maksimal. Ini di usia 38 HST ya teman-teman tani semua. Dari segi pertumbuhan seperti yang saya ucapkan dari awal budidaya, memang untuk CMK dia lebih cepat fase pertumbuhannya. Ini bisa kita lihat untuk percabangan sudah sampai ruas cabang ke berapa ya, 1 2 3 4 5. Ini kurang lebih 5 ke 6, dan pembungaan juga alhamdulillah. Untuk kendala seperti biasa, CMK yang sudah tahan virus punya sisi kelemahan di kerontokan bunga. Jadi mumpung ini masih di awal-awal fase generatif, nanti kita akan melakukan penyepraian kalsium cair ya teman-teman tani semua. Kondisinya seperti ini. Cabai Nero Tavi dari Halbanero. Untuk kendala lainnya ada 1-2 ini yang kerdil ya. Ini contoh tanaman yang kerdil dan juga keriting, tapi yang satunya tumbuh dengan normal. Untuk tinggi rata-rata sudah kisaran 55 cm. Untuk tingkat kelayuan CMK Nero Tavi bisa dibilang cukup kuat ya, cukup bagus untuk ketahanan layunya, dan juga untuk performa ketahanan virusnya bisa dibilang ya cukup baik. Dari kurang lebih sekitar 500-an lubang tanam itu hanya sekitar 1 atau 2 pohon yang terserang virus Gemini, atau bisa dibilang itu juga mungkin bibit yang tercampur di persemaian, karena di pembibitan ataupun persemaian biasanya ketika melakukan penyortiran kadang ada bisa dibilang oknum lah yang mencampur antara varietas satu dengan yang lain supaya dalam satu krat itu bisa isi maksimal 400 seperti itu ya.
Untuk CMK-nya ya, alhamdulillah bisa dibilang minim kendala. Minim kendala itu ya umumnya kendala lah, hanya di kerontokan bunga di awal. Kalau untuk varietas kedua di sini ada cabai rawit Absolut 69 dari MMT yang sudah tahan virus. Ini juga untuk ketahanan virusnya bisa dibilang cukup maksimal juga, karena dari sekian 400-an lubang tanam ya, karena kemarin itu 2 cut kita isi 22, mungkin hanya sekitar 1 atau 2 pohon yang terserang virus Gemini. Lalu untuk dari sisi mungkin kelemahan di busuk batang, kemarin kita dapati ada kurang lebih 5 ataupun 6 lubang tanam yang terserang busuk batang. Itu pun juga karena mungkin lebih ke kondisi lubang tanamnya ya teman-teman tani semua, karena kemarin kita sulam dengan bibit CMK yang sisa pun ternyata 5 hari ke depan juga mengalami busuk batang. Jadi bisa disimpulkan untuk ketahanan layunya sebenarnya juga cukup maksimal, dan mungkin yang kemarin ada busuk batang itu lebih karena di faktor lubang tanam yang tidak steril. Nah ini seperti ini kondisinya ya, tinggi sudah rata-rata 50 cm, dan ini alhamdulillah juga sudah pecah cabang Y, sudah muncul bunga, dan bunganya ini double ya teman-teman tani semua. Bisa dibilang ini juga sudah masuk fase generatif. Jadi mungkin untuk pola pemupukan ataupun penyepraian kedepannya kita rubah khusus untuk pestisida ataupun nutrisi-nutrisi yang khusus di waktu generatif. Untuk kendala mungkin alhamdulillah tidak begitu banyak karena ini sudah tahan virus. Nah, dan untuk varietas yang ketiga ini dia cabai tegak, cabai langgeng 58 dari Mitra Merdeka Tani. Nah, seperti ini kondisi cabai yang belum tahan virus. Meskipun di musim hujan pun penyebaran virus Gemini bisa dibilang cukup masif, cukup cepat penularannya, khususnya di daerah-daerah yang sudah endemik virus Gemini seperti di sini di Sleman ya teman-teman tani semua. Jadi mungkin saran ataupun masukan buat teman-teman tani semua yang khususnya petani pemula, lebih jeli dalam memilih varietas. Sekiranya kita dalam pemeliharaan ataupun ketelitian dalam budidaya cabai itu masih minim ilmu, alangkah baiknya ataupun alangkah amannya memilih varietas yang sudah tahan virus. Karena saya pribadi di sini cukup kewalahan untuk menangani ataupun mencegah virus Gemini. Ya mungkin karena faktor yang lain, karena di sini saya juga hanya menggunakan insektisida yang bisa dibilang murah dan dosisnya pun bisa dibilang dosis rendah. Karena untuk insektisida dari 3 varietas tanaman yang saya budidayakan itu sama ya, hanya menggunakan untuk insektisida kutu-kutuan itu hanya kurang lebih 2 ataupun 3 bahan aktif. Untuk kutu-kutuan yang pertama Abamectin. Di sini saya juga hanya pakai merek Abasel yang bisa dibilang merek paling murah. Lalu untuk insektisida imidaclopridnya saya juga hanya pakai semacam Winder, dan hanya itu 2 malahan. Jadi mungkin jika hanya bermodalkan 2 insektisida tersebut ternyata tidak mampu untuk mencegah ataupun menanggulangi hama virus Gemini ya, seperti ini ya. Mungkin untuk hari ini untuk review tanamannya sekian dulu, karena kita ada proses penyepraian
di usia cabai yang ke-38 HST. Seperti biasa untuk penyepraian ataupun tangki spraynya sudah saya isi di rumah. Ini ada bapak saya juga, dia bantu menali pohon. Mungkin itu dulu untuk video ataupun bahan-bahan apa saja yang kita gunakan untuk menspray hari ini. Tetap tonton terus channel ini sampai selesai. Ya, seperti ini ya teman-teman tani semua, untuk bahan-bahan yang mau kita gunakan di penyepraian yang ke-8 di usia cabai kurang lebih 38 HST. Di sini saya hanya menggunakan 2 bahan karena ini sudah masuk fase generatif dan juga sudah 20 harian lebih diguyur ataupun dihantam hujan setiap siang sampai sore hari. Jadi di sini yang pertama yang saya gunakan seperti biasa, kita gunakan perekat. Lalu bahan yang kedua yaitu kita gunakan kalsium cair. Di sini saya gunakan merek dagang Kalsitor yang kandungannya ada kalsium 35%, magnesium 15%, dan boron 5%. Ini saya baru beli kemarin ya dari toko online. Untuk harganya, untuk ukuran botol 1 liter ini harga kurang lebih 30.000. Dan manfaatnya di sini saya mau menggunakan kalsium supaya menghindari kerontokan bunga, baik itu CMK maupun cabai rawitnya, karena biasanya di fase-fase awal generatif, fase pembungaan, untuk tipikal cabai yang belum tahan virus mempunyai kelemahan di kerontokan bunga di awal. Jadi supaya kita tidak terlambat, kita masukkan kalsium sedari awal, dan juga untuk meningkatkan pH di permukaan daun ya, supaya permukaan daun tidak asam karena sudah diguyur hujan berhari-hari, sehingga harapannya penyepraian kalsium itu mengurangi tingkat keasaman pada permukaan daun, sehingga bakteri-bakteri, jamur ataupun patogen tidak betah ataupun tidak berkembang biak di permukaan daun. Biasanya kalau permukaannya daun itu asam, sangat rentan terserang seperti jamur, seperti bercak daun ataupun bercak bakteri. Nah, untuk dosisnya masih seperti biasa. Di sini perekat kita gunakan 1 tutup botol. Lalu untuk kalsium cairnya saya gunakan 3 tutup botol. Jadi nanti kurang lebih 36 mili ya sahabat tani semua. Mungkin itu dulu untuk video penyepraian kali ini. Untuk video-video kedepannya tetap pantengin terus channel Petani Holti Merapi, dan jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.